Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Hisabil Islam. Di sini saya akan membahas tentang gangguan perkembangan menulis. Disgrafia. Disgrafia adalah gangguan perkembangan menulis. Apa sih gangguan disgrafia itu? Disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat anak sulit menulis. Disgrafia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dys yang berarti terganggu dan grafia yang berarti menulis kata dengan tangan. Walau terlihat sepele, menulis itu sebenarnya membutuhkan kemampuan motorik, memproses informasi, serta mengatur dan mengekspresikan ide. Gangguan ini akan muncul saat anak pertama kali berkenalan dengan huruf atau tulisan. Anak dengan disgrafia sesungguhnya memiliki gangguan neurologis yang membuatnya sulit menggenggam atau menggerakkan alat tulis untuk merangkai kalimat atau membuat tulisan dengan benar. Meski begitu, tidak semua anak yang tulisannya jelek atau menulisnya lama berarti memiliki kondisi disgrafia. Bisa saja dia masih dalam masa perkembangan kemampuan motorik dan proses olahan bahasa yang baik. Gangguan belajar anak ini bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe sesuai gejala dan dampaknya. Setiap tipe disgrafia memiliki karakter yang berbeda dan perlu ditangani dengan cara yang berbeda pula. Berikut ini adalah beberapa tipe disgrafia pada anak. Yang pertama, disgrafia disleksik. Gangguan belajar anak ini mempengaruhi kemampuan anak dalam menulis kata serta mengeja secara lisan maupun tulisan. Untungnya, tipe disgrafia pada anak ini tidak mempengaruhi kemampuannya dalam meniru bentuk ataupun menggambar. Yang kedua, disgrafia motorik. Anak dengan kondisi motorik disgrafia mengalami gangguan motorik yang mempengaruhi kemampuan dalam menggambar dan meniru bentuk, tapi masih cukup baik dalam mengeja kata. Yang ketiga yaitu disgrafia spasial. Tipe disgrafia pada anak yang terakhir ini berhubungan dengan ketidakmampuan dan memahami ruang. Walau dapat mengeja dengan baik, tulisan dan gambar anak sulit untuk dibaca dan dipahami. Tanda-tanda yang mempengaruhi gangguan perkembangan membaca. Walau ada beberapa tipe disgrafia pada anak, umumnya terdapat gejala yang sama seperti sering lupa menulis huruf dalam kata atau kata dalam kalimat. Dari hasil tulisan, posisi huruf terlihat acak dan spasi antar huruf maupun kata tidak seragam. Cara menggenggam alat tulis yang terlihat kaku dan tidak normal. Posisi pergelangan tangan, tubuh, dan kertas yang aneh saat menulis. Berbicara sendiri saat menulis. Ada perbedaan besar antara apa yang diungkapkan secara lisan dengan ekspresi melalui tulisan. Kesulitan menuangkan pikiran secara teratur dalam bentuk tulisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan membaca. Ada dua faktor yang menjadi penyebab yaitu yang pertama, kesulitan mengingat. Melansir dari laman International Dyslexia Association, peneliti menemukan hubungan ortografi dalam memori dengan kemampuan menulis tangan sebagai penyebab disgrafia. Ortografi adalah sistem penulisan pada bahasa yang diucapkan. Artinya, penyebab disgrafia yaitu kesulitan anak menyimpan kata-kata yang tertulis dan ia baca ke dalam memori. Untuk anak tulis kembali. Ambil contoh kasus. Anak lancar membaca tulisan hati-hati di jalan ataupun dorong pada pintu minimarket. Namun, otak mampu mengingat dan menyimpan memori kata dorong atau huruf DORONG. Masalah belajar lain. Penyebab disgrafia tidak bisa berdiri sendiri karena bisa terpengaruh oleh masalah belajar lain. Sebagai contoh, anak sulit mengeja huruf dan kata karena disleksia atau tulisan dengan buruk karena gangguan motoris, dispraksia. Umumnya, anak dengan disgrafia tidak memiliki masalah dengan motorik kasar, tetapi kesulitan dalam motorik halus. Hal ini karena kemampuan anak menggenggam dan menjepit pensil dengan telunjuk dan jempol termasuk ke dalam motorik yang halus. Yang terakhir, terapi dalam gangguan disgrafia. Anda bisa melakukan terapi ke psikolog, pendidikan,
anak atau fisioterapis untuk membantu si kecil yang mengidap disgrafia. Terapis ini akan melakukan serangkaian latihan untuk melatih kemampuan motorik halus anak. Biasanya anak akan melakukan terapi fisik untuk membantu posisi lengan dan postur tubuh saat menulis. Beberapa sekolah menyediakan terapi jenis ini, tetapi bukan tidak mungkin Anda mendapatkan di luar sekolah dengan biaya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.